Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kesehatan untuk kita semuanya. Kita dalam bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa tetap istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan waktu, kesempatan, peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita malam hari ini mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita jadikan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini jadwal kita membahas tentang masalah sirah Nabi, ya. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini kita muqaddimahin dulu, ya, pendahuluan terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sirah, ya, itu ada makna secara bahasa dan istilah, ya. Dikatakan as-siratu lughatan ta'ni as-sunnah wat tariqah wal halah. Jadi sirah itu secara bahasa maknanya adalah jalan, ya. Jalan atau keadaan. Allati yakunu 'alaiha al-insanu wa ghairuhu. Jadi sirah itu maknanya adalah jalan atau keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya, ya. Makanya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 2 itu Allah katakan qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ini terkait dengan kisah Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya di tangan kananmu itu apa? Nah, ini tongkat, ya kan? Ini cerita apa di ayat yang lain, di surat yang lain, ya kan? Nah, ketika dia menjawab itu, kemudian diceritakan kegunaannya ini, ya kan? Untuk apa tuh? Bersandar, kemudian untuk apa tuh? Menghalau hewan ternaknya dan segala macamnya, ya. Nah, kemudian disuruh lempar, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala, lempar. Begitu dilempar berubah menjadi hayah, ya, jadi ular hidup. Nah, takut, ya kan, takut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, khudha, kamu ambil, ya kan, wala takhaf, jangan takut, sanu'iduha siratahal ula, ya,
Peganglah, ya kan, jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Balikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna secara bahasa, ya. Nah, secara istilah, ya, sirah itu adalah qisatul hayah. Ya. Wa tarikhuha, yaitu kisah kehidupan manusia dan perjalanannya, tarikh, ya, sejarahnya, kisah perjalanan dan sejarah manusia. Kalau kita, bahasa kita namanya biografi. Nah, sirah apa itu? Sejarah perjalanan hidup manusia, biografi. Nah, buku-buku yang membahas tentang masalah sirah itu disebut dengan kutubus sirah, buku-buku sirah, ya, atau buku biografi biasanya. Makanya kalau saya baca biografi fulan, ya, kalau orang Arab bilang saya qara'tu sirata fulanin, ya, saya membaca sirah si fulan, ya kan? Bukan hanya sekedar profilnya, ya kan, tapi adalah perjalanan hidup dia, sejarahnya, ya kan? Nah, kalau sejarah Nabi apa? Atau yang disebut dengan as-sirah an-nabawiyah. Ya. As-sirah an-nabawiyah itu dimaknai sebagai majmu'u ma warada lana min waqa'i hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan perkara-perkara yang sampai kepada kita, ya, perkara-perkara, fakta-fakta, realita-realita, ya kan, yang sampai kepada kita, ya. Min waqa'i hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi wa al-khuluqiyah wal khalqiyah mudhafan ilaiha ghazawatuhu wa sarayahu. Jadi kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budi pekertinya, sifat fisiknya, ya kan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga ketika Nabi mengirim ekspedisi militer misalnya, nah, itu juga dibahas di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terkait dengan makna sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dibahas itu kalau sirah itu biasanya bukan hanya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga peristiwa yang melingkupi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya juga dibahas dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apa keutamaannya, apa urgensinya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mengapa kita harus membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membaca biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ada beberapa alasan dan para ulama itu biasanya juga menyampaikan alasannya masing-masing. Ya. Nah, di antara yang disebutkan itu adalah bahwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber yang kedua dalam syariat kita. Cara kita mempelajari Islam itu juga bersumber dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita mempelajari Al-Qur'an, ya kan, itu juga kadang-kadang bersumber dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan ajaran agama Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menafsirkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya apa tuh? Ayat-ayat Al-Qur'an itu kadang-kadang harus kita pahami dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya apa?
ketika kita membaca ya kan surat Al-Lahab misalnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini bicara tentang apa sih? Misalnya kan tentang Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Misalnya kan, kenapa Abu Lahab? Nah, kita akan tahu bahwa bagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW bersama dengan Abu Lahab, bersama bahkan istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, kenapa istrinya? Bahkan sebenarnya bukan Abu Lahab dan istrinya saja, bahkan anak-anaknya juga. Gitu ya. Makanya ada yang disebut dengan asbabun nuzul, ya kan? Itu salah satu cara kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi nggak lepas begitu saja. Gitu ya. Makanya surat Al-Lahab ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama ini kepada keluarga terdekatnya, kerabat terdekatnya. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat kamu. Makanya Nabi SAW sudah mulai mendakwahkan Islam itu kepada klan-klannya, ya, klan Nabi SAW, ya, Bani Hashim. Ya, makanya semuanya dipanggil, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, dipanggil sama Nabi SAW. Beliau naik ke atas bukit, ya kan? Naik ke atas bukit. Nabi SAW bertanya kepada mereka, ya kan, kalau di balik lembah ini ada pasukan yang akan menggempur kalian, yang akan menyerbu kalian, kira-kira kalian percaya enggak? Ya. Percaya enggak? Dan itu. Maka mereka mengatakan, "Enggak percaya." Ya kan? Ma jarrabna 'alaika kadziba. Kami tidak pernah punya pengalaman kamu itu berbohong, katanya. Nah, mereka percaya seandainya Nabi SAW mengatakan, di bawah lembah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian. Karena Nabi tidak pernah berdusta. Nabi tidak pernah berbohong. Nah, kemudian Nabi SAW menyampaikan, sebenarnya saya ini adalah utusan Allah. Ya kan? Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kalian. Ya kan? Artinya apa? Mengajak mereka itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berikut konsekuensinya kalau mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab ini. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Ya, bahasa umpatan istilahnya, ya kan? Cuman ini, ya kan, kamu mengumpulkan kami ini. Ya, yang dikumpulkan Nabi itu pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan Quraisy. Ya masih kerabatnya Nabi SAW. Ya kan? Marah, ya kan? Maka turunlah ayat ini. Ya kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Baru kita tahu, oh itu masalahnya. Ya kan? Nah, dan Abu Lahab ini adalah orang terdekat, orang dekat Nabi SAW karena keluarga, ya kan, masih pamannya, ya kan, istrinya itu juga masih bibinya Nabi SAW, ya kan, orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi SAW. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita pahami dengan sirah Nabi SAW. Al-Kafirun juga begitu, ya kan? Apa masalahnya, ya kan, Al-Kafirun itu? Al-Kafirun itu ketika Nabi SAW diajak, ya kan, oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, diajak kompromi istilahnya, ya kan? Diajak kompromi, udahlah Muhammad, ya kan, enggak usah repot-repot, ya kan, gantian sajalah, ya kan. Hari ini, ya kan, kami, ya kan, ikut apa itu menyembah Tuhan kamu. Nah besok gantian, ya kan, kamu ikut, ya kan, menyembah Tuhan kami, gitu ya. Nah, ini urusan akidah, tidak bisa begitu, ya kan. Maka turunlah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu.
wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abudu lakum dinukum waliyadin. Enggak bisa. Ya kan? Ini urusan akidah, enggak bisa dicampur-campur begitu, gantian begitu enggak bisa. Ya kan? Ya, Tuhan kita beda gitu ya. Tuhan kalian tidak jelas, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Jadi itu yang pertama ya. Bahwa sirah Nabi SAW itu adalah sumber yang kedua di dalam syariat agama kita. Jadi kalau kita baca sirah itu seperti membaca sunnah Nabi SAW. Ya. Makanya sumber yang pertama itu akan utuh ya kan kalau kita mempelajarinya juga dengan sirah Nabi SAW. Ya. Jadi tanpa sunnah Nabi SAW, tanpa sirah Nabi SAW, susah kita untuk memahami sumber Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau kita membaca sirah Nabi, ya itu bukan seperti membaca cerita atau dongeng, bukan. Ya kan? Kita sedang mempelajari sumber yang kedua dari ajaran agama Islam. Ya. Makanya kalau kita memahaminya dengan baik, maka kita akan mendapatkan bagaimana Nabi SAW beribadah, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Rasulullah SAW itu berinteraksi sosial dan segala macamnya. Itu kita dapatkan, ya kan? Semua ajaran Islam itu kita dapatkan dalam praktek-praktek yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu sifatnya masih teori kan. Nah, penjelasan praktisnya itu adalah kita dapatkan dari apa yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kita dapatkan, ya kan. Ketika Al-Quran berbicara tentang sholat, bagaimana sholatnya? Ya kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan. Al-Quran berbicara tentang rumah tangga, bagaimana kita dapatkan prakteknya? Ya kita dapatkan prakteknya dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berbicara tentang praktek agama Islam kita. Ya kan? Makanya sirah Nabi ya sama saja dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja, tapi kita juga harus membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama ya, bahwa sirah Nabi SAW itu adalah sumber kedua dalam syariat agama kita. Karena dia menjelaskan tentang Al-Quran, ya, menjelaskan tentang bagaimana Islam itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan belajar sirah kita akan bisa memahami dan menghayati pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tentang kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Maka kita nanti akan juga memahami, oh Nabi itu betul-betul seorang Rasul, sehingga menjadi akidah di dalam diri kita, bisa mengokohkan iman kita, ya kan? Dengan belajar sirah Nabi SAW kita juga bisa mendapatkan gambaran yang utuh, teladan yang apa istilahnya itu, masalul a'la, ya, suri toladan yang utama di dalam kehidupan kita. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Keteladanan itu kita dapatkan dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita.
ya kan? Makanya Allah SWT memerintahkan kepada kita segala apa yang datang dari Nabi SAW ya kita ambil, gitu kan? Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi SAW maka ambillah. Apa yang datang dari Nabi? Ya Al-Quran dan sunnahnya, gitu ya. Al-Quran dan sunnahnya itu yang datang dari Nabi SAW. Nah, yang dilarang ya kita tinggalkan, gitu ya. Jadi yang kedua kita bisa mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik, orang yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Apa yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar praktek agama saja, gitu kan? Dalam artian praktek ibadah mahdhah saja, tidak, ya kan? Di sana kita juga belajar bagaimana Nabi SAW berdakwah, ya kan? Mendakwai orang, mengajak orang kepada kebaikan. Itu ada contohnya dari Nabi SAW, ya kan? Bagaimana Nabi berbisnis, apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, apa yang tidak boleh dalam bisnis, apa yang boleh dalam bisnis. Itu juga diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu bukan hanya sekedar panutan spiritual saja, bukan. Gitu ya. Nabi itu juga pejuang, gitu ya. Nabi juga orang yang merawat keluarga. Nabi juga pemimpin negara, ya kan? Nabi adalah pribadi yang menegakkan keadilan. Makanya apa itu keadilan Nabi SAW itu tidak pandang bulu, gitu ya. Siapa yang bersalah ya dihukum, yang tidak bersalah ya tidak dihukum. Bangsawan sekalipun kalau melakukan kesalahan ya dihukum oleh Nabi SAW, ya kan? Makanya ada satu kaum yang minta syafaat kepada Usamah bin Zaid supaya dibebaskan dari hukuman, karena yang melakukan kejahatan itu adalah syarif, gitu ya, orang yang terhormat, ya kan? Maka ketika Usamah ini menyampaikan kepada Nabi SAW, Nabi marah, ya kan? Ini perilaku orang-orang terdahulu itu, ya kan? Kalau yang berbuat jahat itu adalah orang-orang yang terhormat, ya kan, maka hukum tidak ditegakkan. Tapi kalau yang berbuat itu adalah orang-orang yang lemah, baru hukum ditegakkan. Sampai kepada Nabi SAW, lau sariqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Seandainya Muhammad putrinya seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, pasti aku potong tangannya. Jadi pada diri Nabi SAW itu ada suri keteladanan dalam segala aspek kehidupan kita, ya kan? Kalau kita misalnya nanti berbicara membahas tentang kisah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak itu bisa menumbuhkan spirit juang kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau kita bicara tentang cara beribadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ya kan? Nah, itu juga bisa meningkatkan spiritual kita, ruhiyah kita, ya kan? Ketika Aisyah misalnya bercerita tentang bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sampai kakinya bengkak-bengkak, misalnya. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sampai Aisyah itu mempertanyakan, ya Rasulullah, kan sudah diampuni, ya kan, dosa-dosa Anda, ya kan, yang lalu maupun yang akan datang. Artinya Nabi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Bahkan dalam kehidupan beliau pun dijamin dari segala dosa dan maksiat, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi terus beribadah, ya kan, sampai kakinya itu bengkak. Ngajak Nabi apa? Ya kan? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Jadi dengan mempelajari sirah Nabi SAW kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap pribadi Nabi SAW, ya kan? Kemudian yang berikutnya, ya, dengan mempelajari sirah Nabi SAW itu bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Karena kita akan mendapatkan banyak sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ya. Sirah Nabi SAW itu menceritakan tentang kemuliaan seseorang yang dianugerahi wahyu oleh Allah SWT. Sebenarnya mudah bagi Allah SWT untuk menyampaikan firman-Nya itu kepada manusia, gitu ya. Tapi Allah tetap mengutus di antara hamba-hambanya itu sebagai utusan Allah SWT, sebagai perantara antara Allah dan hambanya, yaitu seorang Rasul dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu. Maka yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cuman ya yang harus kita pahami adalah bahwa Nabi itu adalah juga hamba Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya di dalam agama kita tidak boleh, ya kan, mengangkat Nabi itu sampai ke derajat ketuhanan. Ya, seperti dalam agama-agama yang lain misalnya. Ya, tidak boleh kita. Ya kan? Makanya disebutkan Muhammad Rasulullah wa abduhu, ya kan. Rasulullah itu adalah Muhammad itu adalah Rasul Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mempelajari sirah Nabi SAW itu bisa meningkatkan dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari anaknya, dari ibunya atau dari bapaknya, dan dari manusia yang lainnya. Nah, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada keuntungannya bagi kita, ya kan? Maka dengan belajar sirah kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Karena kemuliaan itu akan nampak pada diri Nabi SAW. Dan ketika kita sudah mencintai Nabi SAW, itu adalah modal kita. Itu ya. Modal kita. Makanya ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Ya kan, diceritakan oleh Anas bin Malik. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, mata sa'atu ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Ya. Hari kiamat itu datang kapan ya Rasulullah? Ya, Rasulullah tidak jawab kapannya, ya kan? Tapi Rasulullah SAW menjawab, ma'adat talaha, kata Nabi. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya kan? Emang kamu sudah siap kira-kira? Itu ya. Nanya-nanya tentang hari kiamat. Kira-kira kamu sudah siap? Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Ya. Apa jawabannya? Ma'adattu laha min kasiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Tidak banyak yang saya persiapkan. Salat tidak banyak, ya kan? Puasa juga tidak banyak, sedekah juga tidak banyak, gitu ya. Maksudnya ya kalau bahasa kita mungkin bekalnya pas-pasan gitu lah ya.
Makanya pas-pasannya, tidak banyak ya Rasulullah, ya kan? Salatnya juga tidak banyak, puasa tidak banyak, sedekah tidak banyak, ya kan? Walakinni uhibbullah wa rasulah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Qala anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti bersama dengan orang yang kamu cintai. Bagaimana supaya kita bisa mencintai Nabi SAW? Belajar sirah Nabi SAW. Anak-anak kita juga seharusnya sudah kita ajarkan tentang sirah Nabi SAW. Biar mereka itu lebih mencintai Nabi SAW. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita supaya kita mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang baik, gitu kan? Kenapa? Ya, karena ya dengan apa itu? Dengan membaca, belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Gambarannya itu seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Ketika dia berdialog dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in. Ya Rasulullah, Anda itu lebih aku cintai dari segalanya. Illa min nafsi, kecuali terhadap diri saya. Ya. Maksudnya apa tuh? Saya cinta kepada Anda itu melebihi segalanya, kecuali terhadap diri saya. Faqala lahu Nabi SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Enggak cukup itu. Ya kan, enggak cukup. Kamu harus menjadikan aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Yang kadang-kadang kalau kita ingin mempraktekkan, ya kan, ajaran Nabi SAW itu terbentur dengan ego diri kita. Ya, berarti ego diri kita harus kita kalahkan, ya kan, untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Faqala Umar, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, kata Umar. Maka jawab Nabi, al-an ya Umar. Nah, kalau sekarang sudah benar, ya kan? Itu, ya kan? Mencintai Nabi itu harus seperti itu. Melebihi dari segalanya. Ya. Kalau kita ditanya misalnya, apa sih sebabnya orang itu bisa mencintai orang lain? Ya. Apa kira-kira? Ya mungkin karena fisiknya, ya kan? Karena postur tubuhnya, ya kan? Kita suka, ya kan? Melihatnya saja sudah suka misalnya, ya kan? Atau mungkin karena orang itu memiliki perangai yang baik, sopan santunnya segala macamnya, ya kan? Kita nggak dengar tapi orangnya santun, ya kan? Akhlaknya baik, perangainya bagus, ya kan? Atau mungkin dia adalah orang yang berjasa pada diri kita. Ya. Lah Nabi itu, ya kan, kalau kita belajar sirah Nabi SAW akan kita dapatkan sifat khalqiyahnya dan khuluqiyahnya, gitu ya. Jadi sifat fisik Nabi SAW itu akan kita dapatkan bagaimana fisiknya Nabi SAW. Ya. Keringatnya Nabi aja harum, gitu ya. Keringatnya Nabi saja harum. Perangainya luar biasa, perangai Nabi SAW itu, ya kan? Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala perangai Nabi SAW itu. Jasanya Nabi SAW luar biasa. Yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengeluarkan kita dari kebodohan tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya kita keluar menuju makrifah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanpa seorang Rasul
Rasulullah SAW kita nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah jasa terbesar Nabi SAW pada diri kita. Karena kita diajarkan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita diajarkan bagaimana menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau alasannya itu ada semuanya pada diri Nabi SAW, ya kan? Ada semuanya, ya kan? Maka dengan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, akan tumbuh kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan semoga kita bersama Nabi SAW dengan cintanya. Biarin, ya kan? Nah kalau sudah selesai baru kamu ambilkan air 1 ember kamu guyurkan. Ya kan? Sampai kemudian orang Badui itu berdoa kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Allahumma arhamna wa Muhammadan wala tarhamna ma'ana ahadan. Nah, ya Allah, ya kan? Rahmatilah aku bersama Muhammad dan jangan engkau beri rahmat bersama kami siapapun. Itu karakter, ya kan. Nah, kata Nabi ini surga itu luas kok, masa untuk kita berdua saja. Kira-kira begitu. Jadi sikap Nabi SAW bijak, ya kan. Bahasa kita kan bijak hikmah itu, bijaksana istilahnya, bijaksana. Ya, peristiwa-peristiwa semacam itu kan banyak dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya Nabi itu tidak memilihkan 2 perkara kecuali diambil yang mudah. Makanya para ulama juga begitu, ya kan? Kalau memberikan fatwa, ya biasanya yang memudahkan memang. Tapi kalau untuk diri sendiri enggak, gitu ya. Kalau para ulama untuk diri sendiri itu enggak. Makanya ada istilah istilah hadza fatwa wa dzalika taqwa, wa dzalika fatwa wa hadza taqwa. Ya, itu kalau ulama begitu. Ya, jadi kalau dia memberikan fatwa itu sebisa mungkin memberikan kemudahan. Tapi kalau untuk diri sendiri, ya kan, maka diperketat itu, gitu kan. Jadi kalau misalnya orang boleh nggak makan berdiri, ya silahkan, mungkin begitu kan. Dosa enggak? Ya enggak masalah, mungkin begitu jawabannya. Tapi kalau dia sendiri, enggak mau dia makan berdiri, gitu ya. Enggak mau, dia lebih lebih menjaga dirinya, berhati-hati. Ya, meskipun dia memfatwakan misalnya boleh silakan makan berdiri, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi dia tidak mau melakukan itu, ya kan? Jadi kalau ditanya tentang 2 hal misalnya, ya kan, maka Nabi memilihkan yang lebih ringan kira-kira begitu, ya tidak menyulitkan, ya kan? Makanya ada istilah at-tawassut, ya, tawassut, moderat bahasanya, bahasa kita moderat, ya kan, moderat, menyeimbangkan antara pokoknya kalau mengambil masalah itu tidak terlalu berlebihan ke kanan, juga tidak terlalu berlebihan ke kiri, kira-kira begitu, ya kan. Jadi kalau urusan dunia ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Urusan akhirat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi juga tidak memperbolehkan orang itu ibadah berlebihan sampai melupakan tanggungan dia di dunia ini misalnya. Makanya ketika ada 3 orang yang datang kepada Aisyah bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW, ya kan? Wah, Nabi itu puasanya begini, sholatnya begini. Oh, diceritakan. Wah, ya, kalau begitu, ya kan, saya akan puasa terus, ya kan? Ya, saya akan puasa terus. Ya, yang satu bilang, nah kalau begitu saya mau beribadah terus, enggak mau nikah saya. Nah, dan seterusnya, ya kan? Biar fokus ibadahnya, enggak nikah. Ya kan? Nah, dan seterusnya sampai kemudian Nabi mendengar itu. Nah, kalian tadi ngomong begini, ya kan? Ya. Saya ini Nabi, ya kan? Lebih takwa daripada kalian. Saya berpuasa juga tidak berpuasa, ya kan? Asumu wa uftir, ya kan? Saya juga
Kalau malam tidur, kalau siang juga terjaga. Waktunya malam tidur, ya kan? Kemudian saya juga beristri, gitu ya, beristri, ya kan? Pada saya ini loh orang yang lebih takwa daripada kalian. Ya kan? Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya kan, pada tubuhmu itu ada hak, ya kan, matamu itu ada hak pada kalian, keluargamu juga ada hak yang harus ditunaikan, kata Nabi SAW. Jadi harus seimbang dalam hidup. Ya, karena ada orang kadang-kadang apa itu ekstrim, hulu, ya kan, hulu ke kanan atau hulu ke kiri, ekstrim. Nah, Nabi SAW mengajari kita supaya kita hidup itu secara seimbang, tawazun, ya kan. Ada menyebut apa itu istilahnya tuh moderat lah ya, tawasud, ya kan. Enggak terlalu berlebihan ke satu sisi, juga tidak terlalu berlebihan ke sisi yang lainnya. Ya. Kadang-kadang Nabi menyuruh orang bersabar, tapi pada saatnya Nabi SAW juga, ya kan, misalnya di awal-awal Islam misalnya, ya kan, ada sahabat Nabi SAW yang mengalami siksaan, ya kata Nabi itu suruh bersabar, ya kan, Ammar bin Yasir itu kan, keluarga Yasir, apa itu Ammar bin Yasir, suruh bersabar sama Nabi SAW. Tapi ada saatnya Nabi SAW juga mengajak para sahabat untuk berjuang, berjihad, gitu ya. Bahkan ketika ada seorang muslimah yang dilecehkan oleh Yahudi Bani Quraiqah, ya Nabi langsung menyiapkan pasukan, gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi kapan saatnya bersabar, kapan saatnya bersikap. Ya. Jadi nggak sabar terus, ya, juga temperamen terus, ya, dikit-dikit jihad, dikit-dikit enggak juga, gitu ya. Harus bagaimana kita melihat sesuatu itu secara proporsional misalnya. Ya. Ya silakan. Udah marah kita, ya kan? Marah, ya kan? Marah. Nah, marah itu kan ada apa tuh? Ada ungkapannya. Marah yang kita tahan. Ada marah yang diwujudkan dalam bentuk protes kata-kata. Ada marah yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, mana yang harus kita pilih itu kan juga harus proporsional, ya kan, kondisi kita seperti apa, dampaknya, ya kan, lebih buruk atau enggak kalau kita melakukan seperti ini. Mana yang kita pilih itu cara kita berpikir secara proporsional, ya kan. Kalau misalnya kita melakukan tindakan secara melakukan reaksi secara tindakan dan itu justru membuat citra kita dan citra umat Islam itu semakin lebih buruk, dampak buruknya lebih besar, maka lebih baik kita menahan dulu, gitu ya, menahan dulu. Tidak masalah, ya kan, tapi kemarahan itu tetap harus kita ungkapkan. Apakah kita ungkapkan dalam bahasa tubuh kita atau dalam kata-kata dan seterusnya. Ya kan? Kalau misalnya dalam bentuk tindakan yang seperti apa misalnya yang bisa kita lakukan, ya kan? Apakah kita datangi dia langsung kemudian kita kita hajar, kita bunuh? Ya lihat dulu, ya kan? Kalau dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan, ya mendingan ditahan dulu, gitu ya. Itu namanya melihat segala sesuatu secara bijak, ya kan. Nabi kan juga begitu, ketika ada orang datang, ya kan, jawaban Nabi kan beda-beda, ya kan, jawaban Nabi beda-beda, ya kan. Ketika yang satu ingin masuk surga, udah disuruh Nabi cukup sholat 5 waktu, ya kan, cukup sholat 5 waktu, ya kan. Ada lagi disuruh sedekah, ya kan. Ada lagi sudah sholat 5 waktu, sudah sedekah, ya kan, tapi tidak mau jihad, ya kan, nggak mau jihad, tidak mau surga apa kalau kamu nggak mau jihad. Ternyata jawabannya beda-beda. Itu kebijaksanaan Nabi SAW, hikmah, ya kalau bahasa kita hikmah.
yang bisa kita petik dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, oh iya, ya kan? Menghina dan melecehkannya sama dengan apa itu melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, orang Islam itu tidak patut dia apa itu melecehkan sunnah. Kalau dia tidak melaksanakan sunnah, ya kan, mungkin karena satu alasan, ya tidak masalah. Karena ada sunnah Nabi yang lainnya, banyak sunnah Nabi SAW. Tapi jangan kemudian melecehkan sunnah Nabi SAW yang dilakukan oleh orang lain, tidak boleh, ya kan, tidak boleh. Mohon maaf misalnya, ya kan, dikit-dikit duduk makan apa itu diri, kenapa sih, ya kan, tempatnya aja kayak begini, ya kan, misalnya. Tadi udah tahu bahwa ya ini kan sudah Nabi misalnya makan apa itu, makan minum dengan apa itu dengan duduk. Ya meskipun apa itu secara fikih ya kan makan berdiri dengan apa itu minum berdiri ya tidak termasuk yang apa itu yang dosa, cuman itu khilaful adab namanya. Ya apa itu menyelisih adab saja. Ya, menyelisih. Itu salah satu apa itu contoh. Jadi kalau orang ditanya kenapa melakukan begitu, ya mengikuti sunnah Nabi. Alhamdulillah ada orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Jangan malah apa itu dicela, ya tidak boleh, ya tidak boleh dicela. Ya. Kalau ada misalnya orang yang pelihara apa itu jenggot, apa sunnah Nabi, ya tidak apa-apa, alhamdulillah, ya kan. Gitu. Tapi ya kita akhiri. Ini sekedar apa tuh mukadimah. Semoga bisa apa tuh menambah pengetahuan kita. Kenapa kita mesti belajar tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita cukupkan. Semoga bisa diambil faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.